Kaisar Agung Dao bela diri. Surga berjalan. Setelah Jiu Feng Daotian pergi, Luo Xiu datang ke Tianxing Daotian. Banyak orang di dunia memusatkan perhatian mereka pada Yan Yuer karena dia memiliki garis keturunan terlarang dan ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian. Tapi Luo Yuer berbeda, meskipun dia memiliki garis keturunan khusus, dia tidak menarik banyak perhatian. Dia berada di sekte Tao Tianxing Daotian. Tidak lama setelah Luo Xiu datang ke Tianxing Daotian Hou, dia menemukan beberapa informasi dan mengetahui bahwa Luo Yuer diterima sebagai murid oleh seorang Tao dan berlatih di tempat bernama Gunung Tianming. Waktu pembukaan jalan kuno semakin dekat. Luo Xiu sudah bertemu Yan Yuer, jadi dia berencana untuk datang dan menemui Luo Yuer. Meskipun dia dan Luo Yuer bukanlah saudara kandung, dalam hati Luo Xiu, dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Di kaki Gunung Tianming, ada sebuah kota bernama Dawn City. Ada banyak biksu yang datang dan pergi ke sini. Ada juga banyak ladang pengobatan di sekitar kota, tempat banyak obat ajaib ditanam. Di Tianxing Daotian, Gunung Tianming terkenal dengan penghasil obat ajaib, sedangkan kota Dawn terkenal dengan banyak alkemisnya. Di dekat ladang pengobatan, Luo Xiu melihat sesosok tubuh yang merawat obat ajaib yang ditanam. Meskipun banyak obat ajaib perlu tumbuh selama bertahun-tahun sebelum dapat digunakan untuk membuat ramuan, beberapa obat ajaib dapat dikembangkan melalui metode khusus. Selama esensi langit dan bumi yang cukup dicurahkan ke dalamnya, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Luo Xiu mengenali sosok itu sebagai Yuer saat dia melihatnya. Dibandingkan dengan betapa sulitnya dia bertemu Yan Yuer, dan perjuangan hidup dan mati yang dipertaruhkan, pertemuannya dengan Yuer tampak sangat biasa. Bahkan ketika dia datang ke Tianxing Daotian, dia menemukannya, dan tidak ada jejaknya. Apa yang berliku-liku? Waktu berlalu, Luo Xiu memandangnya dari kejauhan. Saat ini, Yuer sudah tidak terlalu dewasa dan menjadi jauh lebih dewasa. Dia tinggi, matanya jernih, dan penuh spiritualitas. Dia seperti gadis kecil biasa. Biksu itu sedang merawat obat ajaib di taman pengobatan. Luo Xiu tidak langsung mengenalinya karena dia tidak tahu apakah dia akan mengincarnya. Jika dia muncul dengan gegabah, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Yuer. Setelah mengurus bidang pengobatan, Luo Yuer bangkit dan pergi, menggunakan jimat giok untuk membuka batasan formasi dan menyelubungi bidang pengobatan di dalamnya untuk mencegah siapapun mencuri obat ajaib. Tak jauh dari ladang obat, terdapat sebuah telaga kecil yang jernih. Terdapat rumah kayu dan hutan bambu di samping danau yang tenang dan damai. Inikah kehidupan Yuer setelah dia datang ke dunia Tao? Luo Xiu menyaksikan semua ini dalam diam, tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dialah yang membawa Yuer dan Yuer ke sekte Shizun ketika mereka masih kecil, tapi dia tidak menyangka bahwa perjalanan jauh akan memisahkan mereka satu sama lain selama bertahun-tahun. Ketika dia akhirnya pergi ke Great Endlessness, dia pikir dia bisa bertemu satu sama lain, tetapi dia mengetahui bahwa mereka berdua dibawa pergi oleh para biksu dari dunia Tao. Dan dia datang ke dunia Tao setelah semua kerja keras, hanya untuk mengetahui bahwa mereka terpisah lagi. Dari waktu ke waktu, akan ada biksu dari dunia Tao yang melakukan perjalanan antara dunia Tao dan dunia tanpa akhir. Jika mereka melihat bibit yang bagus, mereka akan membawanya kembali dari alam bawah dan merekomendasikannya kepada beberapa sekte untuk diwariskan. Jika suatu sekte menerima mereka sebagai murid, maka sebagai sekte yang direkomendasikan, mereka bisa mendapatkan banyak pahala. Yan Yuer direkomendasikan ke Jiu Feng Daotian dan menjadi dewi yang menarik banyak perhatian. Tapi Yuer tinggal di dekat kota daun kecil ini, merawat ladang pengobatan dan menjalani kehidupan yang damai dan tenteram. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Tiba-tiba, ketika Yuer berjalan menuju pintu rumah kayu itu, dia tiba-tiba merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Dia berbalik tanpa peringatan apapun, dan kemudian dia melihat seseorang berjalan perlahan keluar dari hutan bambu dan menatap matanya. Dia melihat seorang pria aneh berpakaian putih dengan tangan di belakang punggung. Dia yakin dia tidak mengenali orang ini, baik penampilan maupun auranya. Tapi saat dia melihat mata orang lain, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melupakan segalanya, tapi dia tidak akan pernah melupakan mata ini, penuh dengan cinta dan perhatian, serta ikatan kasih sayang keluarga. Saudaraku, apakah itu kamu? Yuer membuka mulutnya dan berteriak ragu-ragu. Aduh! Pada saat ini, cahaya hitam terbang keluar dari danau di sebelah rumah kayu, dan kolom air memercik ke dalam danau. Itu adalah seekor monyet hitam, tingginya hampir 10 kaki, dengan seekor ikan besar di mulutnya. Rupanya monyet ini sedang bermain dan berburu di danau tadi. Sebelum Luo Xiu dapat berbicara, monyet hitam dan berkilau itu melihatnya.
Dia membuka mulutnya dan menelan ikan besar itu. Segera, sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya hitam. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi ikan raksasa. Sebuah tamparan keras mendarat di bahu Luo Xiu. Ikeh-ikeh. Monyet kecil itu terus mengusap telinga Luo Xiu dengan kepalanya dan menyisir rambut panjangnya dengan cakar kecilnya. Kakak. Setelah melihat reaksi monyet kecil itu, Yuer tidak lagi ragu dan bergegas mendekat dengan air mata berlinang. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka monyet kecil ini masih bisa mengenalinya setelah sekian tahun. Anda harus tahu bahwa dia telah banyak berubah selama bertahun-tahun, terutama kebangkitan garis keturunannya dan nirwana satu demi satu, membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan masa lalu. Namun monyet kecil itu tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, namun ia masih bisa mengenalinya, seperti seorang anak kecil yang melihat orang tuanya yang telah lama hilang. Yuer. Luo Xiu membuka tangannya dan membiarkan Yuer jatuh ke dalam pelukannya. Monyet kecil itu berjongkok di bahunya, dengan senyuman manusiawi di wajah kecilnya yang gelap. Aku tahu kakakku akan datang kepadaku. Setelah beberapa saat, Yuer berhenti tersedak. Dia menangis karena gembira, bukan sedih. Ada air mata di pipinya saat dia tersenyum. Selama periode ini, berita tentang Luo Xiu menyebar ke seluruh dunia. Setelah dia mengetahuinya, dia menjadi khawatir. Saudari Yuer selalu mengkhawatirkanmu. Pada saat ini, monyet kecil yang berjongkok di bahu Luo Xiu tiba-tiba berbicara. Setelah bertahun-tahun, ia telah tumbuh dewasa dan cukup ajaib. Luo Xiu masih ingat ketika dia berada di alam rahasia Sekte Kehormatan Dunia, monyet kecil itu tiba-tiba meraung, dan semua metode magis yang digunakan oleh mereka yang menyerangnya runtuh dan menghilang. Legenda mengatakan bahwa monyet kecil ini ditinggalkan oleh pendiri Sekte Kehormatan Dunia. Bahkan Luo Xiu tidak mengetahui asal-usul dan keberadaan pastinya. Kemudian, setelah dia keluar dari alam rahasia, dia menempatkan monyet kecil itu di sebelah Yuer. Untuk periode waktu berikutnya, Luo Xiu tidak pergi kemana-mana, tapi tinggal bersama Yuer, mengurus bidang pengobatan bersamanya. Yuer memiliki senyuman di wajahnya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Luo Xiu akan pergi, karena tanah jalan kuno akan segera dibuka, dan semua biksu di seluruh dunia Tao sudah mengetahuinya. Saudaraku, kudengar banyak orang jenius yang mengerikan telah lahir satu demi satu, termasuk si jenius jahat si Tianque, dewa senjata yang tiada taranya Gu Fengru, Del. Jika kamu pergi ke jalan kuno, apakah itu akan dalam bahaya? Yuer sangat khawatir. Jangan khawatir, selama ini, apakah aku pernah punya lawan? Luo Xiu tersenyum ringan, dengan sangat tenang. Mampu mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa percaya diri Luo Xiu, dan semua orang di dunia harus mengakui bahwa dia memiliki kepercayaan diri ini. Saya dengar Anda berlatih dengan seorang Tao yang kuat. Mereka berdua sedang duduk di tepi danau, dan Luo Xiu bertanya dengan santai. Guru telah melakukan perjalanan jauh, kata Yuer. Monyet kecil itu sangat ajaib. Saudaraku, tolong bawalah dia. Yuer berkata tiba-tiba. Aku tidak akan pergi, aku ingin melindungimu. Monyet kecil itu menyeringai, meskipun aku sangat ingin mengikuti tuannya. Tapi aku yakin tuan itu bisa mengatasinya sendiri, dan kamu lebih suka aku tetap tinggal, bukan? Kamu sangat pintar. Luo Xiu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala monyet kecil itu. Tunggu sampai aku kembali. Pada akhirnya, Luo Xiu masih harus pergi, karena seluruh dunia Tao akhir-akhir ini tidak damai, dan tanah Tao kuno akan segera terbuka. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Hanya dengan cara ini dia dapat memberikan kedamaian dan kedamaian sejati kepada orang-orang di sekitarnya. Pertemuan selalu berumur pendek, dan segala sesuatu selalu tidak kekal. Kembali. Ini adalah satu-satunya janji Luo Xiu, dan ini juga merupakan keyakinan di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa jalannya baru saja dimulai, dan ayahnya, bersama orang-orang di sekitarnya, sedang menunggunya jauh. Yuer berdiri untuk mengantarnya pergi dengan air mata berlinang. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk akhirnya bertemu kakaknya. Mereka tidak akur lama-lama, namun harus berpisah lagi, semewah mimpi. Selama bertahun-tahun, dia banyak memikirkannya. Sekarang setelah bertemu satu sama lain, Yuer memahami bahwa meskipun di dalam hatinya, dia tidak hanya menganggap Luo Xiu sebagai saudara laki-lakinya. Tapi dalam hati Luo Xiu, dia hanya menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Meski mereka bukan saudara kandung, tidak ada perbedaan. Namun, hubungan kakak adik seperti itu, betapapun dekatnya mereka, ditakdirkan untuk menjadi kakak beradik, bukan? Saudaraku, aku menunggumu kembali. Yuer dengan enggan meraih lengan baju Luo Xiu, air mata mengalir tak terkendali. Saya akan kembali. Luo Xiu mengangguk, kita akan bertemu lagi di masa depan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pipi Yuer, menyeka air matanya. Saat melihat ke belakang,
Sosok Luo Xiu telah menghilang, dan dia juga meninggalkan cincin penyimpanan, yang berisi banyak materi dan harta ilahi, serta sejumlah besar sumber daya budidaya. Di kejauhan, Luo Xiu tidak menoleh ke belakang. Matanya melihat ke kejauhan. Dia tidak tahu apa jadinya jika dia pergi ke jalan kuno. Itu tidak dapat diprediksi. Seperti dulu, setiap kita berkumpul pasti ada perpisahan. Seringkali, dia memulai perjalanan sendirian untuk mengejar dunia yang lebih luas dan luas. Di alam Dao, dikatakan ada 3.000 Dao surga. Tanah jalan kuno akan dibuka setiap era kekacauan lainnya. Setiap Dao Heaven memiliki kuota. Beberapa Dao Heaven yang kuat akan memiliki lebih banyak kuota, sedangkan Dao Heaven yang lebih lemah akan memiliki kuota yang lebih sedikit. Luo Xiu tidak memilih untuk pergi ke Dao Tian yang kuat itu, karena sebelum memasuki tanah jalan kuno, dia tidak perlu bertemu dengan orang-orang terkuat dari generasi muda untuk saat ini. Dia memasuki sisi Tao yang relatif lemah di dunia Tao. Dikatakan bahwa orang terkuat di dunia Tao ini hanyalah Kaisar Suci. Anda harus tahu bahwa setiap Dao Tian diciptakan oleh orang setingkat Kaisar yang kuat, yang berarti para Dao Tian ini pernah mendapatkan kejayaannya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan hanya ada satu Kaisar Suci di Dao Tian. Hal ini menunjukkan bahwa warisan di sini memang menurun. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin bersaing memperebutkan tempat tersebut. Orang-orang jenius yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun datang berbondong-bondong, dan ada puluhan juta orang. Ketika Luo Xiu melihat pemandangan di mana ratusan ribu orang jenius berkumpul, dia juga sedikit ketakutan. Inilah ombak besar yang membasuh pasir. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan kebanyakan dari mereka akan mati. Hanya sedikit yang bisa maju dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Luo Xiu sepertinya telah melihat bahwa di tempat jalan kuno, mayat tergeletak di tanah, orang-orang jenius meninggal, dan darah mengalir ke sungai. Menurut hukum dari zaman kuno, Dao Tian manapun akan memiliki kuota, dan jika Anda ingin bersaing untuk mendapatkan kuota ini, maka semua sekte, keluarga bangsawan, dan klan di Dao Tian dapat mengirimkan murid jenius yang luar biasa untuk bersaing. Jadi menurut aturan ini, jika Luo Xiu ingin mendapatkan kuota, dia harus memiliki rekomendasi sekte atau klan di belakangnya. Yuanwang Dao Tian memiliki banyak sekte dan klan besar. Meskipun banyak sekte dan klan yang kuat telah menolak, mereka semua memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi. Meskipun penerus yang lemah memiliki kualifikasi untuk direkomendasikan, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kejeniusan yang kuat untuk berpartisipasi dalam perebutan kuota. Jika tidak, jika murid yang akhirnya mereka kembangkan mati, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar dan tidak akan pernah bisa berbalik. Akibatnya, beberapa petani biasa yang tidak memiliki latar belakang tetapi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri akan mengincar penurunan warisan tersebut. Misalnya, ketika Luo Xiu datang ke Yuanwang Dao Tianhou, dia menemukan 7 atau 8 sekte dan klan yang menurun di sepanjang jalan. Pada akhirnya, tidak ada satupun tempat yang tersisa, dan semuanya dipertukarkan dengan janji. Pada akhirnya, Luo Xiu menemukan sekte pegunungan bernama Sekte Zanhai. Dikatakan bahwa Kaisar Suci yang kuat pernah muncul di sekte ini. Sayangnya, beberapa era kacau lalu, dia bertarung dengan Kaisar Suci Dao Tian lainnya dan jatuh. Tanpa perlindungan orang-orang kuat di alam Kaisar Suci, Sekte Haizan menurun dengan cepat. Rumah harta karun sekte tersebut dijarah berkali-kali, dan warisan intinya juga dirampas. Saat ini, di gerbang gunung yang bobrok, kecuali seorang lelaki tua yang merupakan pemimpin sekte, hanya tersisa 3 atau 2 kucing besar dan anak kucing, dan jumlah muridnya tidak melebihi 10. Namun, karena Sekte Zanhai memiliki masa lalu yang gemilang, maka memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Selama Anda mendapatkan token sekte ini, Anda dapat berpartisipasi dalam pertarungan jenius Yuanwang Dao Tian sebagai murid jenius dari Sekte Zanhai dan memenangkan hadiahnya. Kuota untuk memasuki negeri jalan kuno. Ketika Luo Xiu datang ke sini, dia langsung menjelaskan niatnya. Dan pemimpin sekte lama dari Sekte Pemotong Laut tidak mempedulikan hal ini, karena di masa lalu, jalan kuno akan terbuka setiap era kekacauan. Sekte Pemotong Laut telah menurun selama beberapa era kekacauan. Ia juga menjual kesempatan rekomendasi tersebut kepada biksu lainnya. Anak muda, kamu harus tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang terjadi. Jika harganya tidak cukup tinggi, kesempatan ini tidak akan diberikan kepadamu. Pemimpin sekte lama Zhan Haizong terlihat cukup licik. Senjata untuk pencerahan, Luo Xiu berkata perlahan. Harganya terlalu murah. Anda harus tahu bahwa sekte Zanhai kami memiliki masa lalu yang gemilang. Lebih dari 10 era kacau yang lalu, salah satu leluhur sekte Zanhai kami mengunjungi tanah kuno ketika dia masih muda. Dia menduduki peringkat tinggi dalam daftar Tianjiao. Sangat maju, pemimpin sekte tua itu menggelengkan kepalanya. Luo Xiu tersenyum ringan, mengetahui bahwa pihak lain ingin menaikkan harga.
Faktanya, kuota yang direkomendasikan seperti itu sama sekali tidak berguna bagi Sekte Zanhai karena mereka tidak memiliki murid yang cocok dan kuat untuk berpartisipasi. Mengenai daftar Tianjiao, Luo Xiu juga pernah mendengarnya. Setiap kali tanah jalan kuno dibuka, daftar jenius akan muncul, yang akan mengumpulkan para jenius di era ini untuk diperingkat. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kali ini adalah terakhir kalinya tanah jalan kuno dibuka. Dimungkinkan untuk membuat daftar semua jenius dari generasi sebelumnya dan memberi peringkat pada jenius terkuat di seluruh era tanpa akhir. Ayo lakukan ini, kamu ambil 5 senjata pencerahan, dan aku akan memberimu token Zanhaizong. Dengan token itu, kamu bisa mendapatkan tempat untuk rekomendasi. Mungkin kamu bisa menonjol di tanah jalan kuno dan diwariskan oleh suatu warisan transendental. Apakah kamu cukup peduli untuk menerima dia sebagai murid? Master Sekte Tua menunjukkan ekor rubahnya dan langsung menaikkan harga 5 kali lipat. Luo Xiu tiba-tiba mengerutkan kening. Tentu saja dia bisa mendapatkan 5 senjata pencerahan. Meskipun banyak biksu di alam pencerahan bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun senjata tingkat pencerahan, banyak orang kuat di alam pencerahan yang dibunuh Luo Xiu berasal dari kekuatan besar di puncak transendensi secara alami tidak kekurangan senjata ini. Tingkat. Namun, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat pencerahan, dan senjata pencerahan yang dimilikinya dapat digunakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan keterampilan pemurnian tubuh dan persenjataannya. Jadi Luo Xiu pasti tidak mau menukar 5 senjata pencerahan dengan satu tempat yang direkomendasikan di sekali. Bersedia? Ayo lakukan ini, aku akan memberimu senjata pencerahan dan metode Tao. Luo Xiu berkata setelah merenung beberapa saat. Dia melihat bahwa Sekte Zanhai menurun, yang seharusnya disebabkan oleh kurangnya warisan, dan pihak lain harus lebih memperhatikan metode Tao. Bab 3108 Gerbang Jalan Kuno. Tao Fa. Pemimpin sekte lama dari Sekte Zanhai mengerutkan kening. Meskipun Sekte Zanhai kita telah menurun, setidaknya ada beberapa leluhur Kaisar Suci. Taoisme baik seperti apa yang dapat Anda, sebagai leluhur, temukan? Orang tua itu sedikit tidak senang. Dia merasa pihak lain terlalu meremehkan Zanhaizong. Faktanya, dia juga tahu bahwa karena pihak lain datang ke Zanhaizong untuk mencari tempat rekomendasi, itu berarti tidak ada latar belakang yang besar di belakang pihak lain, jika tidak maka tidak perlu repot. Jika ia adalah seorang jenius yang diwarisi dari kelas atas tertentu, maka keterampilan Tao yang dihasilkannya secara alami bagus, dan tidak dapat ditukar dengan 1 atau 2 senjata Tao. Tetapi dia hanyalah seorang kultivator yang tidak berdaya, ajaran seperti apa yang bisa dia dapatkan? Tentu saja, Luo Xiu tidak akan menemukan metode Tao yang terlalu mengejutkan. Dia telah menyimpulkan banyak Taoisme, banyak di antaranya, meskipun dia tidak menyukainya, memiliki potensi besar untuk berkembang. Dia memilih satu, mengukirnya pada slip giok, dan melemparkannya ke majikan lama Zanhaizong. Saat kesadaran spiritualnya menembus batu giok, mata pemimpin sekte tua itu menyusut. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan bahwa lelaki tua yang tampaknya tidak mencolok ini memancarkan aura yang menakutkan. Hanya saja nafas ini hilang dalam sekejap, membuat Luo Xiu hampir mengira itu hanyalah ilusi. Apakah orang tua ini adalah master tersembunyi? Luo Xiu terkejut, karena di permukaan, tingkat kultivasi lelaki tua ini hanya pada Taoisme tingkat kedua, dan auranya tidak terlalu kuat. Sepertinya dia mengandalkan Taoisme. Beku penerobos semacam ini dapat dianggap sebagai tipe lemah di alam yang sama. Tapi Luo Xiu tidak terlalu memikirkannya, dia hanya ingin mendapat tempat di Sekte Haizan. Untukmu. Pemimpin Sekte lama Zanhaizong mengangkat tangannya dan melambai, dan aliran cahaya terbang menuju Luo Xiu. Mengangkat tangannya untuk mengambilnya, sebuah tanda muncul di tangan Luo Xiu. Ini adalah tanda dari Sekte Zanhai. Selama dia memegang token ini, dia memenuhi syarat untuk mewakili Sekte Zanhai untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius Yuanwang Dautian. Berjuang untuk memenangkan tempat memasuki jalan kuno. Setelah mendapatkan token tersebut, Luo Xiu berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan pergi. Dipimpin oleh warisan utama Yuanwang Dautian, sebuah area dibuka di pegunungan. Banyak batasan kuat yang diterapkan di sekitar area ini. Ketika Luo Xiu datang ke sini, dia melihat kerumunan orang yang padat, ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mendapatkan kuota itu mudah. Setelah formasi diaktifkan, akan ada tekanan. Seiring berjalannya waktu, tekanan formasi akan semakin kuat. 8.000 orang yang bertahan pada akhirnya dapat mewakili Yuan Guang Dautian kita. Masuki tanah jalan kuno untuk mencari peluang dan kekayaan. Suara Yuanwang Dautian, satu-satunya ahli Sein King Realm, datang. Meskipun dia tidak datang sendiri, Dharma muncul, dan auranya sebesar jurang maut. Ada jutaan orang, tapi pada akhirnya hanya 8.000 orang yang menonjol. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di antara 100. Penghapusan seperti itu kejam.
Selain Yuang Wang Dautian lainnya juga sudah mulai memberikan kuota. Secara relatif, Yuang Wang Dautian adalah Dautian yang relatif lemah, dengan kuota 8.000, sedangkan Dautian yang kuat, seperti Dautian Penciptaan, Dautian Surga Pembakaran, DEL, memiliki kuota lebih dari 10.000. Di tempat yang dipenuhi dengan atmosfer pembunuhan, dikabarkan bahwa tempat ini adalah medan pertempuran di mana banyak orang kuat bertempur di zaman dahulu. Itu ditetapkan sebagai area terlarang dan biksu biasa tidak berani masuk. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah hitam keluar dari medan perang, dengan rambut hitam terbang dan mata hitam seperti pedang. Dulu, aku menyegel diriku sendiri dengan biaya yang sangat besar untuk menghentikan berlalunya waktu di tubuhku. Sekarang tanah jalan kuno akhirnya akan terbuka. Kuharap kamu tidak mengecewakanku, kan? Pemuda berambut hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat tanah jalan kuno akan benar-benar terbuka, semakin banyak orang yang muncul. Gemuruh. Di kehampaan surga di alam Tao, suara seperti guntur bergema tanpa henti. Pada saat yang sama, pusaran air besar muncul di kehampaan setiap Dao Heaven, seperti portal yang perlahan terbuka, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, suasana kesederhanaan dan keluasan meresap ke udara, membuat orang merasakan beban waktu. Gerbang ke jalan kuno. Gerbang jalan kuno muncul, dan tempat itu terbuka. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari generasi tua mengangkat kepala mereka satu demi satu, tidak mampu menenangkan hati mereka. Sangat disayangkan bahwa para beku yang tingkat kultivasinya melebihi alam pencerahan tidak dapat masuk, dan mereka harus berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun. Di Yuang Wang Dautian, jutaan biksu alam leluhur berada dalam formasi, dan semua orang menolak tekanan dari formasi. Ketika gerbang kuno muncul di kehampaan, itu segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang jalan kuno telah terbuka sebelumnya, jadi kamu tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tempat di sini. Saat kamu memasuki gerbang jalan kuno, akan ada medan perang, jadi silakan. Kaisar Suci Yuang Wang Dautian memandang ke kehampaan, lalu mengangkat tangannya dan melambai, dan formasi yang menyelimuti jutaan biksu alam leluhur menghilang. Menurut rencana awal, cukup banyak tempat yang dipilih dari masing-masing surga besar dan kemudian dikirim ke tanah jalan kuno. Namun kali ini pembukaan jalan kuno nampaknya sedikit berbeda, gerbang jalan kuno muncul terlebih dahulu. Luo Xiu juga melihat ke dalam kehampaan di antara kerumunan, dan kemudian melihat banyak leluhur muda di sekitarnya naik ke langit dengan cahaya mereka yang keluar, langsung menuju gerbang jalan kuno. Jelas sekali, orang-orang ini berasal dari warisan yang kuat dan memiliki pemahaman tentang jalan kuno. Luo Xiu secara alami mengikuti kerumunan itu. Setelah memasuki gerbang jalan kuno, Luo Xiu melihat dunia luas yang dipenuhi suasana zaman kuno. Perasaan kakinya menginjak tanah datang, dan Luo Xiu melihat sebuah danau dan hutan lebat. Pepohonan besar di sini berdiri tinggi dan rindang, menghalangi langit dan matahari. Dunia yang penuh dengan atmosfer paling kuno. Saat dia datang ke sini, Luo Xiu memikirkan hal ini di benaknya. Karena dia pernah ke dunia rahasia paling kuno, dia bisa merasakan bahwa dunia yang dia masuki melalui pintu kuno sangat mirip dengan dunia rahasia paling kuno. Menurut informasi yang saya pelajari, ini bukanlah tanah jalan kuno, tetapi gerbang jalan kuno. Jika Anda ingin memasuki tanah jalan kuno yang sebenarnya, Anda harus mengalahkan banyak musuh kuat di sini dan melawan semua jalan menuju akhir dunia. Luo Xiu menyipitkan matanya, dan segera berubah menjadi cahaya yang kabur, siap untuk pergi. Di saat yang sama, sosok orang lain juga muncul satu demi satu. Beberapa orang mengenakan baju besi ilahi, bersinar terang, dan beberapa orang secara langsung menawarkan senjata ajaib untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan ekspresi waspada. Membunuh. Tanpa peringatan apapun, perang pun pecah. Seseorang menyerang lebih dulu dan langsung menyerang orang terdekat. Ledakan. Tabrakan antara senjata ilahi dan senjata sihir meletus, akibat dari kekuatan jalan itu berdampak hebat, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi hancur, danau-danau besar berguncang, dan ombak melonjak ke langit. Ah! Dalam sekejap, seseorang terbunuh, berteriak dengan menyedihkan, dan pedang dewa memotong kepalanya, dan darah muncrat seperti air mancur. Dunia para beku sendiri sangat kejam, dan tidak ada alasan untuk memanfaatkan peluang dan peluang. Pembunuhan ada di mana-mana. Bab 3109, Pertempuran Penciptaan. Begitu mereka memasuki gerbang jalan kuno, pembunuhan dimulai. Dan semua ini hanyalah awal dari pertarungan takdir ini. Semakin banyak orang yang diteleportasi. Itu hanya sesaat, dan sekilas, ada sosok bayangan di mana-mana. Ketika ada terlalu banyak orang, terjadi perkelahian. Survival of the fittest, setiap orang yang masuk ke sini mengetahui sesuatu sebelum masuk, jadi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Bang! Luo Xiu melambaikan lengan bajunya,
dan seorang kultivator alam leluhur yang ingin menyerangnya secara diam-diam dari samping terpesona. Dia berada di udara dan meledak menjadi kabut berdarah, tidak meninggalkan tulang. Hal ini membuat takut orang lain di sekitarnya, dan mereka mundur dengan cepat. Lagi pula, mampu membunuh seorang kultivator dari alam yang sama dengan serangan biasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Untuk sementara waktu, banyak orang yang takut pada Luo Xiu dan tidak berani menyerangnya dengan mudah. Luas hutan ini tidak terlalu luas, namun terdapat banyak penduduk. Namun, ruang di gerbang jalan kuno ini hanyalah mikrokosmos. Berbagai huru-hara dan pertarungan sengit juga terjadi di tempat lain. Yuanwang Dautian hanyalah salah satu Dautian terlemah di alam Dao, dan ada jutaan biksu leluhur muda yang berpartisipasi. Seluruh alam Dao dikenal sebagai 3.000 Dautian, dan biksu muda yang berpartisipasi dalam pertempuran peruntungan ini tidak terhitung jumlahnya. Jumlahnya melebihi 10.000, itu sudah padat, apalagi jutaan atau puluhan juta. Ci. Pedang ajaib menyatu dengan ruang, tanpa suara, seolah tak terlihat, terbang dari belakang, dan menyerang kepala Luo Xiu. Luo Xiu tidak menoleh ke belakang, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi energi pedang, dan dengan dentang, bertabrakan dengan pedang sihir penyerang diam-diam, membuat suara hantaman besi dan batu, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Senjata pencerahan. Kesadaran Luo Xiu merasakan hasilnya. Senjata yang menyerangnya tidak hancur, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah senjata setingkat leluhur. Pedang ilahi muncul, dan sinar pedang saling bersilangan. Lebih dari selusin biksu leluhur terkena dampaknya. Ada yang terpotong-potong, dan ada yang luka parah. Jeritan datang satu demi satu. Di saat yang sama, sesosok tubuh berjalan di udara. Ini adalah pria berjubah abu-abu. Jejak waktu yang mengalir di tubuhnya sekitar 90.000 tahun. Dia menatap Luo Xiu dengan tatapan dingin, dengan sedikit kewaspadaan dan kewaspadaan. Memegang senjata pencerahan, dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan, namun dia gagal melukai pria ini dalam serangan diam-diam, yang membuatnya sedikit takut. Namun, Luo Xiu bukanlah orang yang pemarah. Karena pihak lain menyerangnya secara diam-diam, dia harus bersiap untuk dibunuh olehnya. Ci. Dia menjentikkan jarinya, dan energi pedang yang lebih kuat menebas. Bahkan jika pria berpakaian abu-abu itu memegang senjata pencerahan, dia tidak bisa menahannya. Dia ditebas dengan pedang di tempat, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun meski begitu, orang tersebut tidak terbunuh, melainkan terluka parah. Ini mengejutkan Luo Xiu. Tahukah Anda, dengan ranahnya saat ini, di level ranah leluhur, kecuali si jenius, tidak banyak orang yang bisa menahan serangan biasanya. Berdengung. Luo Xiu perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan, dengan 5 jari seperti pedang, memadatkan urutan pedang. Retakan. Pukulan ini, senjata pencerahan tidak dapat lagi menahannya dan hancur total. Apa? Pria berpakaian abu-abu itu terkejut, dan dia menyadari bahwa dia mungkin telah menendang lempengan besi yang sangat menakutkan. Bahkan senjata pencerahan pun bisa dipatahkan dan dihancurkan. Ini jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Tolong hentikan, saudaraku, saya adalah murid dari Sekte Bliss. Pendiri Sekte Bliss kita dan penguasa surga yang terbakar adalah teman dekat. Pria berpakaian abu-abu itu berkata dengan tergesa-gesa, takut akan terjadi bencana kematian. Ada banyak orang kuat dan banyak orang suci di alam Dao, tetapi tidak banyak yang bisa disebut leluhur raksasa yang mendominasi alam Dao. Saint Burning Heaven tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Meskipun dia bukan yang tertua di antara banyak orang suci, dia sangat berkuasa. Dia telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya untuk bangkit, yang cukup untuk membuat warisan yang kuat menjadi takut dan terkejut. Sekte Jile. Banyak orang di sekitar juga yang pernah mendengar asal-muasal pria berpakaian abu-abu ini. Sekte Jile hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di alam Dao, tetapi pendiri sekte ini mengandalkan pohon besar Saint Burning Heaven. Orang dengan latar belakang biasa tentu saja tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Membakar surga Dao. Ketika Luo Xiu mendengar laporan diri pihak lain, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Dia dengan kejam menjatuhkan telapak tangannya dan menghancurkan pria berpakaian abu-abu itu hingga berkeping-keping. Tubuh dan tulangnya hilang, dan tubuh serta jiwanya hancur. Nenek moyang lain di sekitarnya ketakutan dan mundur, tidak berani mendekatinya. Setidaknya ada puluhan ribu biksu yang berpartisipasi dalam pertempuran di hutan ini. Tapi Luo Xiu tidak ingin membuang waktu di sini, dan dia terus maju, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Selama seseorang menghalangi jalannya, Luo Xiu akan menyerang dengan kejam, tidak peduli lawan macam apa dia tidak bisa menghentikan serangannya, yang membuat orang lain menyerah dan tidak berani menghalangi jalannya. Terlalu menakutkan, siapa orang ini, dia tidak terkalahkan, membunuh dewa dan Buddha.
Setelah membunuh beberapa jenius yang kuat dengan sejarah yang panjang, tidak ada yang berani menyerang Luo Xiu untuk sementara waktu, dan mereka semua mundur, membiarkannya bergerak maju dengan tenang. Inilah reputasi pembunuhan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Luo Xiu membunuh jalan berdarah di tengah huru-hara puluhan ribu biksu. Kemanapun dia berjalan, darah mengalir dan mayat berserakan di mana-mana. Segera, tersiar kabar tentang apa yang terjadi di sini. Beberapa orang mengatakan bahwa ada orang yang kejam di sini dan dia tidak boleh terprovokasi, jika tidak maka akan terjadi bencana yang fatal. Para biksu dari alam yang sama tidak dapat menahan serangannya. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, karena kebanyakan orang tahu bahwa ada banyak tempat untuk memasuki jalan kuno, dan tidak perlu memprovokasi lawan yang kuat dengan kekuatan yang tak terduga. Pertempuran berlanjut, karena semakin banyak biksu yang meninggal, huru-hara tidak hanya tidak menunjukkan kecenderungan untuk berhenti, tetapi menjadi semakin sengit. Alasannya wajar saja karena orang-orang yang terbunuh pada awalnya semuanya adalah orang-orang lemah. Kebanyakan dari mereka yang mampu bertahan adalah biksu yang relatif kuat dari alam yang sama, dan pertarungan antara orang-orang ini secara alami lebih brutal. Berjuang sampai akhir ruang ini. Hanya dengan cara ini kamu bisa melewati level tersebut, melewati gerbang jalan kuno, dan memasuki tanah penciptaan kuno yang legendaris. Seseorang berteriak. Tanah penciptaan kuno mengacu pada tanah jalan kuno. Konon berisi ciptaan besar paling kuno pada zaman sebelumnya, sehingga disebut demikian. Tidak lama kemudian, lebih dari 1 jam berlalu. Belum lagi Dautian lainnya, setidaknya setengah dari jutaan biksu di pihak Yuanwang Dautian telah tewas. Di dunia Tao, beberapa orang suci yang kuat mengorbankan senjata sihir untuk memantulkan langit, dan mereka benar-benar dapat menampilkan beberapa pemandangan di gerbang kuno, memungkinkan orang untuk melihat perkelahian dan pertempuran antara para biksu muda. Pertarungan ini telah menarik perhatian semua orang, dan banyak mata menatap ke dalam. Di pihak Yuanwang Dautian, tidak ada orang suci, hanya satu kaisar suci. Namun, kaisar suci ini mengatur formasi besar terlebih dahulu, dan menggunakan kekuatan formasi besar untuk berkomunikasi dengan gerbang jalan kuno, dan juga menyajikan sebuah pemandangan. Jelas sekali, akan ada gerbang kuno di setiap dao surga, dan para biksu muda di setiap dao surga dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, Luo Xiu yang ditemui di gerbang dao kuno semuanya adalah biksu dari pihak Yuanwang Dautian. Hanya dengan melewati gerbang jalan kuno dan akhirnya memasuki tanah jalan kuno Anda akan bertemu dengan pria muda dan kuat lainnya dari Dautian. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak biksu muda yang memasuki gerbang jalan kuno yang terbunuh atau terluka. Ini adalah pertarungan yang hebat. Jika ingin memperjuangkan peluang dan rejeki, Anda harus siap mati. Di surga alam Tao, banyak orang berkuasa menggunakan metode mereka untuk menampilkan pemandangan di gerbang Tao kuno. Terlihat di ujung gerbang jalan kuno tersebut terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Di puncak gunung terdapat platform yang luas, seperti persegi. Selain itu, terdapat piringan bercahaya berbentuk naga di langit di atas puncak gunung. Konon merupakan pemusatan kekuatan dari zaman paling kuno dan mengandung rejeki. Hanya mereka yang mencapai ujung ruang ini yang dapat memperolehnya. Puluhan juta orang bertempur, dan tentu saja beberapa orang pintar melarikan diri dari medan perang jarak dekat dan langsung menuju ke ujung ruang ini, berharap untuk memimpin dan memanfaatkan peluang penciptaan. Di pihak Yuanwang Dautian, sekelompok biksu tiba lebih dulu, tetapi mereka tidak langsung mendaki gunung. Sebaliknya, mereka memblokir kaki gunung. Ketika biksu lain datang, mereka langsung diusir. "Kenapa kamu tidak biarkan aku menunggu?" Seseorang bertanya dengan marah. "Jalan ini diblokir. Kalau mau naik, pikirkan saja cara lain." Beberapa biksu pertama yang datang ke sini mencibir. Dia dari Sekte Bliss. Mereka sengaja memblokir di sini untuk mencegah orang lain naik. Apakah ini kesempatan untuk memonopoli gerbang jalan kuno? Semakin banyak orang datang, dan ketika mereka melihat perilaku orang-orang di Sekte Surga, mereka semua terkejut dan marah. Banyak orang mengetahui bahwa anjungan di puncak gunung memiliki ruang yang terbatas dan hanya mampu menampung beberapa ribu orang. Dengan kata lain, hanya dengan mendaki gunung seseorang dapat dianggap mumpuni dan memenuhi syarat untuk memasuki jalur purbakala. Ada banyak murid dari Sekte Bliss, dan bersama dengan beberapa sekte kuat Yuanwang Dautian lainnya, setidaknya sepertiga dari kuota beberapa ribu orang akan diambil. Apakah kamu tidak yakin, jika kamu berani memaksa masuk, kamu akan mati, dan itu juga akan melibatkan sekte di belakangmu? Orang-orang dari Sekte Bliss sangat kuat, karena satu-satunya orang kuat Saint Emperor Realm di Yuanwang Dautian adalah Sekte Bliss. Tetua tertinggi generasi ini. Luo Xiu juga datang dari kejauhan, matanya mengamati murid-murid Sekte Surga dengan acuh tak acuh. Yang lain mewaspadai kekuatan Sekte Surga, tapi dia tidak takut. Jadi bagaimana jika ada orang kuat di alam Kaisar Suci di Sekte Surga?
Setidaknya di gerbang kuno ini, bahkan jika orang-orang di luar mengetahui bahwa dia adalah seorang pembunuh, tidak ada biksu di atas tingkat pencerahan yang dapat masuk untuk menghadapinya. Kamu, Sekte Bliss, bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Beberapa biksu muda dari Yuanwang Dautian tidak tahan dengan nada ini, dan mengumpulkan sekelompok orang di sini untuk menghadapi orang-orang dari Sekte Surga. Karena jika ingin mendaki gunung itu, hanya ada satu jalan di kaki gunung tersebut. Orang-orang dari Sekte Surga diblokir di sini, dan pada dasarnya tidak ada orang lain yang berpikir untuk naik. Kamu idiot yang tidak tahu berterima kasih, kamu memprovokasi Sekte Kebahagiaan, dan kamu juga memprovokasi martabat Penatua tertinggi. Apakah kamu mengerti? Seorang murid dari Sekte Surga berkata sambil mencibir. Kata-kata ini sangat tidak enak didengar, bahkan bisa dikatakan sangat menghina. Untuk sementara waktu, banyak orang tidak dapat menelan nafas ini, dan nafas mereka mengalir ke seluruh tubuh mereka. Mereka akan mengambil tindakan dan berencana untuk memaksakan jalan mereka. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian. Setelah semua anggota Sekte Surga kami naik, kami secara alami akan membiarkan Anda naik. Kata seorang pemuda dengan status yang relatif tinggi di Sekte Surga. Mengandalkan reputasi sebagai orang kuat di alam Kaisar Suci, Sekte Kebahagiaan tertinggi menutupi langit di Yuanwang Dautian kami. Kuota Dautian kami hanya beberapa ribu, dan Anda, Sekte Kebahagiaan tertinggi, akan mengambilnya hampir setengahnya sekaligus, meninggalkan kita semua. Bagaimana cara hidup? Banyak biksu muda dari sekte lain dan keluarga bangsawan merasa marah dan sangat marah. Itu urusanmu, jangan terlalu bersyukur. Orang-orang dari Sekte Surga masih kuat, lalu bagaimana jika mereka menyinggung publik? Ketika Kaisar Suci marah, tidak ada sekte kecil dan keluarga bangsawan yang bisa tidak menaatinya. Terobosan. Seseorang berteriak, dipimpin oleh beberapa anak muda. Orang-orang ini sangat kuat dan jenius di sekte masing-masing. Bagaimana mereka bisa rela diblokir di sini dan kehilangan banyak uang? Beraninya cahaya kunang-kunang bersaing dengan terangnya bulan? Seorang pria berambut merah dari Sekte Surga mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan nyala api memenuhi langit. Di dalam kobaran api, ada kuali yang semerah darah dan melayang. Itu adalah senjata ajaib yang kuat dengan pedang, dan meledak dengan teror yang menakutkan. Napas. Ledakan. Kuali merah menghantam dan kekosongan berguncang, seketika menyebabkan para leluhur muda yang ingin memaksa masuk mundur karena kaget, karena mereka semua bisa merasakan teror dari kuali ini. Jelas sekali, ini adalah harta rahasia yang sangat kuat. Itu secara pribadi dikorbankan oleh Kaisar Suci dari Sekte Kebahagiaan tertinggi. Dengan tingkat budidaya alam leluhur di tangan, ia dapat mengerahkan kekuatan alam leluhur dan setara dengan Tian Jiao. Perang. Alam nenek moyang yang ekstrim umumnya hanya dapat dicapai oleh orang-orang jenius. Tubuh, kultivasi, jiwa. Di satu sisi, ia mencapai kondisi ekstrim dan menjadi seorang jenius biasa. Dia telah mencapai level ekstrim dalam kedua aspek dan merupakan seorang jenius kelas 1. Jika Anda mencapai level ekstrim dalam 3 aspek, Anda akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Jika Anda dapat menembus alam ekstrim, Anda akan menjadi yang teratas di antara para jenius yang tiada taranya. Sedangkan untuk gelar Supreme Prodigy tidak ada angka pastinya, karena merupakan suatu kehormatan yang hanya bisa didapatkan oleh yang terkuat di antara semua prodigis pada suatu zaman. Pada saat ini, pria berambut merah mengorbankan kuali ilahi, memungkinkan pria ini mengerahkan kekuatan yang setara dengan alam budidaya tingkat leluhur, setidaknya sebanding dengan para jenius biasa. Di seluruh dunia Tao, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk disebut jenius. Bagi mereka yang berada pada level kejeniusan tiada taraf, kejeniusan biasa bukanlah apa-apa. Namun bagi mereka yang sekedar jenius namun belum bisa digolongkan sebagai jenius, para jenius sangatlah kuat dan bisa dikatakan tak terkalahkan di antara generasinya. Kekuatan jenius. Semua orang mundur satu demi satu, aura kuat ini memenuhi hati mereka dengan ketakutan. Mendengus. Api merah mengembun menjadi sebuah tangan besar, dan dengan satu tembakan ke udara, semua orang terpaksa mundur, dan beberapa senjata ajaib dibakar menjadi abu. Adapun para biksu muda terkemuka, mereka juga terlempar, darah muncrat, dan mereka hampir mati. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bagaimana Anda bisa menantang keagungan Sekte Surga kita? Kuali merah menunjukkan kekuatannya, dan dengan sedikit kejutan, itu menghancurkan ruang hampa, menggulung kekacauan di langit, dan gumpalan api mengembun menjadi cahaya pedang, menyapu, berniat untuk membunuh beberapa jenius muda yang baru saja memimpin tugas untuk membangun kekuasaan mereka. Saat ini, Luo Xiu berjalan mendekat. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, seolah-olah telah berubah menjadi petir berbentuk naga emas dan membubung ke langit, bertabrakan dengan kuali merah. Ledakan.
Naga emas itu bertabrakan dengan kuali merah, menyebabkan suara keras yang mengguncang bumi. Yang mengejutkan adalah naga emas itu tidak menghilang, melainkan mengguncang tripod merah tersebut. Apa? Kerumunan yang mundur ke kejauhan berteriak, karena ini luar biasa. Seseorang bisa menolak kekuatan si jenius. Kapan Yuang Wang Dautian menghasilkan master yang begitu kuat? Pengadilan kematian? Pria yang mengemudikan kuali merah berteriak keras, dan kuali merah itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Harta rahasia ini sepertinya telah terungkap, dan aura yang dipancarkannya samar-samar sebanding dengan aura seorang biksu yang tercerahkan.